Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini ya, kita akan membahas pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, sebelum kita membahas pertidaksamaan nilai mutlak, kita harus mengingat beberapa bentuk atau sifat dari pertidaksamaan. Ya, ada beberapa bentuk yang harus kita ingat pada bentuk pertidaksamaan. Yang pertama, kita harus ingat bahwa jika kedua ruas dijumlahkan, ya, jika kedua ruas dijumlahkan dengan angka tertentu, maupun variabel, ya, dengan angka tertentu yang sama. Maksudnya adalah kedua ruasnya dijumlahkan dengan angka yang sama. Ya, jika kedua ruas dijumlahkan dengan angka tertentu yang sama, maka tanda pertidaksamaannya tetap. Itu tetap. Kita harus ingat ini. Maksudnya adalah seperti ini, ya. Saya berikan sebuah contoh. Misalnya 2x kurang 5 itu kurang dari 3x dikurang 2. Ya, 3x dikurang 2. Nah, kalau kita jumlahkan kedua ruas kiri dan kanan dengan angka yang sama, misalnya 2x kurang 5 ditambah 3, maka di sini juga harus tambah 3 dong. Maka 3x dikurang 2 ditambah 3. Nah, ini tanda pertidaksamaannya tidak dibalik. Jadi yang kalau tadi kurang dari, tetap kurang dari. Jadi ini tinggal kita jabarkan, berarti 2x kurang 3 kurang dari 3x ditambah 1. Nah, ini tinggal kita selesaikan. Ingat bahwa kalau tandanya dibalik itu salah, ya. Makanya ketika kedua ruas dijumlahkan, ini atau dikurangi juga begitu, berlaku juga. Dijumlahkan atau dikurangi dengan angka tertentu yang sama, maka tanda pertidaksamaannya tetap. Ya, kemudian yang kedua, oke, jika kedua ruas dikalikan dengan angka positif, ya, maka tanda pertidaksamaan juga tetap. Tanda pertidaksamaannya tetap. Oke, misalnya ini. Nah, ini hanya dikali dengan angka positif. Jadi kita berikan contoh, misal 3x tambah 2 dikali dengan 3 lebih dari x tambah 1 dikali 5. Nah, ini 3 kali 2x, 6x. 3 kali 2 itu 6, lebih dari 5 kali x itu 5x, 5 kali 1 itu 5. Nah, tanda pertidaksamaannya tetap. Ya, kita harus ingat ini, ya. Kemudian bagaimana kalau seandainya angkanya negatif? Kalau angkanya negatif, sifat ketiga, kalau dikalikan atau dibagi, ya, ini dikalikan atau dibagi, ini atau dibagi juga berlaku, ya. Dibagi positif, maka tanda pertidaksamaan tetap. Tapi bagaimana kalau seandainya kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan angka yang negatif? Ya, kalau angka yang negatif, maka tanda pertidaksamaan itu dibalik. Tanda pertidaksamaan dibalik. Oke, tanda pertidaksamaan dibalik. Ini pertidaksamaannya dibalik. Maksudnya kayak gitu, sama, perhatikan. Jadi misal 3x tambah 2, atau saya langsung berikan sebuah contoh angka. Misal 5 itu lebih dari 4. Ya, kita kalikan dengan angka yang negatif. Misal kita kali kedua ruas dengan negatif 2. Ya, berarti 5 kali negatif 2, negatif 10. Negatif 2 kali 4 itu negatif 8.
Benar tidak kalau saya masih tulis lebih dari? Masa negatif 10 lebih dari negatif 8? Nah, sebenarnya kan itu terbalik. Makanya tanda pertidaksamaannya itu selalu dibalik. Ya, negatif 10 kurang dari negatif 8. Jadi yang ketiga, jika kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan angka negatif, tanda ini negatif, maka tanda pertidaksamaannya dibalik. Ya, kayak gini. Kalau dia lebih dari, ganti dengan kurang dari. Sebelum itu kita harus ingat dulu definisi dari nilai mutlak itu pada pertidaksamaan. Nah, yang pertama, ya, jika suatu mutlak AX tambah B itu kurang dari sama dengan C atau kurang dari saja nggak masalah. Nah, artinya kita peroleh bahwa ini kita bisa definisikan bahwa mutlak AX tambah B itu bisa kita ubah menjadi AX tambah B kalau dia lebih dari sama dengan, maka di sini juga lebih dari sama dengan. C berarti negatif C, kemudian dia kurang dari sama dengan C. Ya, oke. Kalau soalnya kurang dari sama dengan, maka di sini kurang dari sama dengan, sini juga kurang dari sama dengannya, lebih dari. Kemudian kalau tidak ada, hilangkan juga tanda sama dengannya. Itu definisi pertama. Kemudian definisi kedua, ya, jika suatu mutlak AX tambah B itu lebih dari sama dengan C, maka dapat kita simpulkan hasilnya adalah AX tambah B itu lebih dari sama dengan C. Kemudian yang kedua, atau AX tambah B itu kurang dari negatif C. Ya, kurang dari sama dengan negatif C. Ya, jadi mutlak AX tambah B lebih dari sama dengan C. Kemudian yang kedua, AX tambah B kurang dari sama dengan negatif C. Dengan syarat di sini ABC-nya, ABC itu adalah konstanta, ialah konstanta dan A itu tidak sama dengan 0. ABC itu konstanta, ya. ABC ialah konstanta atau berupa angka, ya. Konstanta dan A itu tidak boleh 0. Kan kalau A tidak boleh 0, buat apa lagi? Jadi langsung bukan variabel lagi berarti. Jadi langsung B karena hanya berupa nilai. Ya, saya berikan sebuah contoh. Misal, mutlak X kurang 3 itu lebih dari sama dengan 4 misalkan. Ya, X kurang 3 itu lebih dari 4. Sifat mana yang kita gunakan? Karena soalnya lebih dari, maka sifat ini yang kita gunakan berarti ya. Maka kita peroleh AX tambah B. AX tambah B di sini maksudnya adalah yang ini yang di dalam ulang. Berarti X kurang 3 lebih dari sama dengan 4. Ya, maka X lebih dari sama dengan 4 tambah 3 itu 7. Ya. Kemudian yang kedua, atau yang saya pakai atau ya, atau AX tambah B kurang dari sama dengan, berarti X kurang 3 kurang dari sama dengan negatif 4. Maka X kurang dari sama dengan negatif 4 tambah 3 itu adalah negatif 1. Artinya kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X lebih dari sama dengan 7 atau X kurang dari sama dengan negatif 1 yang dimana X elemen bilangan real. Ya, oke, ini contoh pertama. Kemudian bagaimana kalau contoh kedua yang kurang dari? Ya, seperti contoh lain lagi. Misal mutlak 2X kurang 5 kurang dari 3. Saya tidak pakai sama dengan ya, saya tidak pakai kurang darinya. Nah, artinya kalau seperti ini bagaimana? Berarti kita masuk di bentuk pertama walaupun tidak sama dengan ya. Jadi 2X tambah B nya mana? Ya 2X kurang 5 ini. Berarti 2X kurang 5 lebih dari, kan seperti ini ya, lebih dari, kalau 3 berarti jadi negatif 3 kurang dari positif
3. Ya, jadi kita tinggal selesaikan. 2x ini pindah ke negatif 5, tambahkan ke kedua ruas semuanya. Berarti 2x negatif 3 tambah 5 kurang dari 3 tambah 5. Ya, berarti 2x kurang lebih dari negatif 3 tambah 5 itu adalah 2, 3 tambah 5 itu adalah 8. Kemudian bagi x lebih dari, ya, 2 bagi 2 itu 1, 8 bagi 2 itu 4. Artinya kalau bentuk soal ini himpunan penyelesaiannya adalah x di mana x lebih dari 1 kurang dari 4, x elemen bilangan real. Ya, jadi kalau soalnya lebih dari, oh ternyata dia dipisahkan dengan tanda atau saja, ya, terpisah. Sementara kalau dia soalnya kurang dari, berarti dia digabungkan, ya, menjadi satu bentuk himpunan penyelesaian. Oke? Oke. Selain itu, kalian juga harus masih mengingat definisi awal dari nilai mutlak. Ingat bahwa nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Jadi jangan sampai ada bentuk soal yang berbeda kalian tidak tahu jawabannya. Nah, contoh seperti tadi, ya, mutlak 2x dikurang 3 kurang dari sama dengan negatif 5. Ya, ingat, kan mutlak tidak boleh negatif karena ini kurang dari negatif 5. Mungkin tidak, itu kurang dari negatif 5 kalau hasilnya ini. Enggak, kenapa? Kan ini kurang dari negatif 5. Jadi tidak mungkin ada nilai mutlak yang hasilnya kurang dari negatif 5. Sehingga kalau bentuk seperti ini bisa kita simpulkan bahwa 2x atau tidak ada nilai x, tidak ada nilai x yang memenuhi. Oke, tidak ada nilai x yang memenuhi. 2 mutlak 2x kurang 3 kurang dari sama dengan negatif 5. Ya, maka tidak ada nilai x yang memenuhi. Bagaimana kalau sebaliknya? Mutlak 2x kurang 3 lebih dari sama dengan negatif 2. Ya, mutlak 2x kurang 3 lebih dari sama dengan negatif 2. Artinya apa? Mutlak itu selalu lebih dari negatif, betul ya? Kan tidak mungkin kurang dari negatif kalau tadi tidak ada. Bagaimana kalau sebaliknya? Mutlak 2x kurang 3 lebih dari sama dengan negatif 2, apakah benar? Ya, karena mutlak selalu hasilnya bernilai positif. Jadi lebih dari negatif 2, artinya himpunan penyelesaiannya, artinya kita peroleh himpunan penyelesaiannya itu adalah x di mana x elemen bilangan real. Ya, bilangan yang lebih dari sama dengan 0. Ya, artinya semua bilangan memenuhi di sini. Nilai berapapun nilai x-nya, maka itu memenuhi. Sehingga bisa kita kesimpulannya, himpunan penyelesaian kalau bentuk seperti ini adalah x di mana x elemen bilangan real. Sementara bentuk yang seperti ini kesimpulannya adalah x tidak ada yang memenuhi. Nah, dari 4 bentuk sifat itu dapat kita simpulkan beberapa bentuk, ya. Jadi dari 4 tadi dari awal, ya. Yang pertama, ingat bahwa jika fx itu lebih dari sama dengan c, ya, lebih dari sama dengan c, di mana c itu lebih dari sama dengan 0 atau bernilai positif, maka bisa kita simpulkan fx itu kurang dari sama dengan negatif c atau fx itu lebih dari sama dengan c. Jawaban yang pertama. Yang kedua, jika fx itu kurang dari sama dengan c dan c itu lebih dari sama dengan 0, maka jawabannya adalah fx lebih dari sama dengan negatif c kurang dari sama dengan c. Ya. Kemudian yang ketiga, jika fx lebih dari sama dengan c dan c itu kurang dari 0 atau bernilai negatif, ya, ingat bernilai negatif, maka
fx itu lebih dari negatif, maka himpunan penyelesaiannya adalah x, di mana x elemen bilangan real, ya, lebih dari negatif. Dan yang keempat adalah jika fx itu kurang dari sama dengan c, di mana c kurang dari 0, ya, kurang dari 0, maka tidak ada nilai x yang memenuhi. Tidak ada nilai x yang memenuhi. Ya, ini dalam bentuk mutlak, ini juga dalam bentuk mutlak, ini dalam bentuk mutlak, dan ini juga dalam bentuk mutlak. Jadi mutlak fx lebih dari sama dengan c, kesimpulan jawabannya ada dua. Yang pertama fx kurang dari sama dengan negatif c, atau fx lebih dari sama dengan c. Kemudian jika mutlak fx kurang dari sama dengan c, maka jawabannya fx lebih dari sama dengan negatif c, kurang dari sama dengan c. Jika fx lebih dari sama dengan c, di mana c itu kurang dari 0, maka himpunan penyelesaiannya adalah x, di mana x elemen bilangan real. Dan jika fx itu kurang dari sama dengan c, di mana c itu kurang dari 0, maka tidak ada nilai x yang memenuhi. Oke?